menuju Filtex. Selamat sore inovator Indonesia. Selamat sore Dewan Juri yang saya hormati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Filtex untuk memperkenalkan produk kami. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Rizal Tahiki, mahasiswa Universitas Ponegoro. Oke. Filtex adalah filtrasi limbah tekstil, teknologi berbasis titanium dioksida, karbon dot, dan self cleaning untuk mendegradasi limbah zat warna dalam meningkatkan kualitas air. Sebenarnya, apa sih yang terjadi di Indonesia sekarang? Perkembangan globalisasi telah menuntun industri tekstil untuk meningkatkan produksi tekstil. Hal ini berdampak pada penggunaan zat warna, akan tetapi penggunaan zat warna yang meningkat tidak didasari atas pengolahan limbah yang sangat baik. Hal ini menyebabkan pencemaran lingkungan yang terjadi di beberapa kota industri tekstil. Permasalahan lingkungan seperti kesehatan, estetika, sosial, dan lingkungan ekosistem perairan sangat terganggu dan rusak. Bahkan di salah satu daerah di Jawa Tengah, Pekalongan, dan salah satu di Pemalang, Semarang juga mengalami kerusakan ekosistem perairan. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan program pemerintah dalam menerapkan Sustainable Development Goal poin 6 tentang clear water and sanitation dan infrastruktur inovasi dari industri tersebut. Perkembangan teknologi harus kita manfaatkan untuk mewujudkan suatu teknologi yang bermanfaat dengan memanfaatkan bahan-bahan yang berguna dan tersedia di Indonesia ini. Nah, di sini kami menginovasi kulit singkong untuk dijadikan bahan degradasi untuk melakukan degradasi dari limbah ini. Kemudian bagaimana tentang produk Filtex ini? Suatu produk yang dapat menjadikan solusi degradasi limbah ini, kami telah merancang produk ini dengan memiliki fungsi yang pertama adalah dapat dilakukan untuk tindakan preventif dari pencegahan perusakan lingkungan akibat tekstil. Kemudian yang kedua adalah membantu pemerintah dalam melakukan tindakan represif akibat adanya perusakan ini, efektif dalam hal penggunaan, ekonomis dalam segi harga sehingga dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat dan industri. Kemudian yang keenam adalah refill atau dapat diisi ulang. Dan yang terakhir adalah desain modular untuk mengantisipasi peningkatan kapasitas dari produksi tiap UMKM itu sendiri. Di sini, Filtex merupakan alat yang memiliki 3 fungsi. Yang pertama adalah filtrasi, degradasi, dan energi. Dilakukan dalam 4 tahap, 4 proses yang sederhana. Yang pertama adalah air akan masuk ke dalam sistem, kemudian akan dilakukan filtrasi secara bertahap melalui 4 tahapan dengan fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya akan masuk ke bagian degradasi dengan menggunakan teknologi kimia berupa titanium dioksida dan self cleaning, sehingga akan terjadi proses pembersihan atau degradasi secara otomatis. Selanjutnya, kami menginovasi agar aliran air akan dapat dimanfaatkan dalam skala kecil menghasilkan energi. Output dari Filtex adalah air bersih. Untuk meningkatkan penjualan tersebut, kami menginovasi, kami mengupayakan agar produk ini dapat terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, khususnya adalah industri tekstil dan pemerintah. Berikut adalah segmentasi pasar dari tekstil atau Filtex. Berdasarkan segmentasi pasar yang telah kami sebutkan tadi, kami telah memproduksi atau mendesain 4 produk. Yang pertama adalah produk Filtex O yang kami sasar untuk UMKM industri tekstil dengan harga sekitar 2.300.000. Kemudian yang kedua adalah Filtex G dengan metode design to order untuk menyesuaikan dengan kondisi geografis tiap masyarakat atau tiap daerah dengan harga sekitar 13 juta rupiah. Kemudian untuk mengantisipasi peningkatan kapasitas dari industri tersebut, kami juga mendesain Filtex modular dengan harga yang lebih ekonomis yaitu 612.500. Kemudian yang terakhir adalah sebagai core teknologi, titanium dioksida juga kami sediakan dalam bentuk botol dengan harga yang murah, 62.500. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa investasi ini dapat kami lakukan, kami telah menganalisis pemasukan dan pengeluaran dari bisnis kami. Analisis cash flow menunjukkan bahwa setidaknya pada bulan ke-7 dari investasi awal akan menunjukkan profit yang positif. Dan nilai investasi sekitar 300 juta rupiah dapat dikembalikan dalam 15 bulan pertama. Untuk memastikan bahwa investasi yang kami lakukan dapat mengembalikan nilai uang yang diinvestasikan, kami telah menganalisis menggunakan beberapa metode.
Yang pertama adalah metode net present value. Nilai net present value dari investasi 300 juta rupiah dalam 24 bulan pertama adalah senilai 669 juta. Dengan nilai IRR ketika kami bandingkan dengan nilai MARR dari salah satu bank kredit memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu 19,23%. Sehingga dapat kami simpulkan bahwa ini akan profit. Dan yang ketiga adalah nilai PI adalah 5 kali lipat dari investasi yang dilakukan. Sehingga investasi akan sangat feasible untuk dilakukan. Nah, untuk mengupayakan agar dapat direalisasikan, kami percaya bahwa setiap inovasi adalah hal yang baik. Tapi perbedaan kami dengan inovasi yang lain yang pertama adalah dalam hal produk. Kami mendesain produk sangat bermanfaat dengan menerapkan teknologi bahan yang sangat hijau atau ramah lingkungan dengan konsep modular dan murah. Demikian presentasi dari kami, bergabunglah bersama Viltex untuk mengembangkan Viltex sebagai teknologi generasi degradasi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nanya duluan ya. Saya ini kurang mengerti sebetulnya. Tadi namanya Rizal ya? Ya. Rizal, ini tuh sebetulnya target segmennya itu siapa? Pabrik tekstil besar, tadi yang pabrik tekstil yang SMI tadi ya, atau rumahan. Karena saya nggak tahu nih, tadi ngelihat dari produk-produknya mungkin ada yang untuk SMI 2,3 juta. Saya nggak ngelihat ada yang untuk pabrik besar ya, nggak ngelihat di situ. Kemudian ada yang saya lihat ini kayaknya lebih kepada rumahan-rumahan individu 612.500 lah, tadi ada yang 62.000. Saya bayangkan itu mestinya untuk rumahan-rumahan ya. Terus saya nggak tahu segmennya sebetulnya yang mana. Kemudian kenapa ngitung NPV? Kalau itu kepada individu, perumahan-perumahan, kenapa NPV-nya dihitung? Saya nggak ngerti dari mana logisnya. Terus kalau misalnya pun itu SMI, NPV terhadap apa ya? Karena itu kan sebetulnya memang sudah part dari production dia ya, kira-kira seperti itu. So, tolong di-explain aja. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya segmentasi pasar kami terdiri dari UMKM kecil menengah. Tapi dalam bentuknya tidak rumahan, tapi lebih ke udah dalam bentuk usaha dagang seperti itu. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti ke depannya ketika ini berhasil kami eksekusi, ini akan kami kembangkan lagi untuk menjangkau setiap rumah karena dampak dari tekstil ini juga berdampak kepada tiap rumah. Iya, sehingga di sini juga ada nilai bisnis atau nilai added value ketika kita akan expand pasar ke perumahan yang terdampak ini. Tetapi untuk yang kali ini sedang kami kerjakan, kami masih fokus ke UMKM dan sektor pemerintah itu. Jadi ini NPV-nya kepada UMKM tadi atau kepada orang yang jualan si Viltex ini? Kalau NPV yang kami jelaskan di sini ini untuk melihat seberapa nilai yang akan kita dapatkan ketika nilai ini kita asumsikan sekarang dengan investasi 300 juta, kalau uang 300 juta ini kita investasikan sekarang, uang sekarang yang akan saya dapat seberapa? Yang itu 600.000 seperti itu. Terima kasih. Saya mau nanya dikit kalau gitu, masih ada waktu ya. Insentif buat UMKM atau pabrik untuk menggunakan misalnya ini apa kira-kira sekarang? Untuk insentifnya, karena terima kasih atas pertanyaannya. Untuk insentifnya yang pertama adalah kami membantu pengolahan limbah. Karena untuk yang sekarang pengolahan limbah tekstil khususnya untuk industri batik, itu setelah air dipakai yang menghasilkan limbah itu kemudian dibuang ke selokan, kemudian mengalir ke sungai dan itu merusak. Nah, sebelumnya itu tidak ada alat yang, bukan tidak ada. Betul, makanya pertanyaan saya di sana, apa ada regulasi pemerintah yang mengharuskan mereka mengelola limbah itu atau memang sekarang toh mereka buang aja nggak apa-apa, nggak ada insentifnya gitu? Oh iya, untuk peraturan pemerintah tentunya ada, tapi untuk spesifiknya saya tidak tahu. Karena secara naluri, karena ini adalah alam yang harus kita jaga, harusnya sebagai seorang yang kita mengambil dari alam, harus kita mengembalikan alam dengan baik-baik juga. Seperti itu. Jadi jualannya ke pabrik nanti ngomongnya gitu lah ya, Anda merusak lingkungan jadi pakai ini, kira-kira gitu angle-nya. Memang untuk kondisi sekarang kesadaran dari pelaku industri UMKM itu masih rendah untuk ini. Sehingga nanti untuk pemasarannya kami harus coaching dulu untuk bagaimana biar mereka memahami atau menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap alam itu.
Terus pasar utamanya memang di daerah-daerah penghasil tekstil berarti ya? Iya. Di luar itu ada nggak kira-kira? Mungkin untuk yang sekarang ini kami fokus ke industri tekstil terlebih dahulu, tapi apabila industri tekstil ini udah berhasil, setelah kita lakukan pemasaran udah berhasil, mungkin tidak menutup kemungkinan untuk dikembangkan ke pasar yang lebih luas lagi, termasuk tadi rumahan dan industri-industri lainnya. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa limbah yang bukan limbah zat warna itu juga bisa kita jadikan pasar dari Viltex ini. Cuma sekarang teknologinya kan memang yang khusus untuk limbah zat warna. Iya, untuk sekarang ini kami fokus untuk limbah zat warna dan baru memanfaatkan kulit singkong. Kedepannya kami akan mengekspand lagi teknologinya, mungkin bukan hanya kulit singkong, tapi juga mungkin bahan-bahan karbon lain yang mengandung selulosa seperti itu. Maintenance-nya kulit singkongnya itu sendiri berapa lama, tahan berapa lama tuh limbahnya itu filtrasinya? Bagaimana? Tahan berapa lama tuh alatnya? Kan filtrasi berarti kan airnya terus-menerus dilewati, nah itu berapa lama dia harus ganti? Ya, sebelumnya kalau teknologi dari kulit singkong itu harus kami ubah dulu ke dalam bentuk komposit atau tadi titanium dioksida karbon dot, itu adalah campuran titanium dengan komposisi 80% titanium dan 20% karbon. Dan hasilnya nanti dalam bentuk spray. Jadi sekali spray itu dalam tiap hari harus diganti. Oke, waktunya sudah habis. Kali ini untuk kelompok